Kamu tahu? Halo para pemirsa dimanapun kalian berada, gimana? Masih suka cebok pakai tangan kiri? Aduh, sama. Kali ini saya akan membahas alur cerita film dalam negeri Wakanda tercinta kita ini. Film kali ini berjudul Mika, tidak pakai tambayong. Film ini dirilis tahun 2013. Film yang dibintangi oleh teman lama saya waktu masih bekerja di pabrik kicimpring, yaitu Vino G. Bastian dengan Penelope. Film ini masih cukup relevan untuk ditonton terutama untuk generasi anak muda yang hobi joget-joget di TikTok sekarang ini. Film yang disutradarai oleh Lasja F. Susatyo berdasarkan kisah nyata yang diadaptasi dari novel berjudul Waktu Aku Sama Mika, karangan Indi. Berkisah tentang dilema romantisme cinta antara pasangan Mika yang diperankan oleh Vino G. Bastian dengan Indi yang diperankan oleh Penelope Vexia. Kedua pasangan ini tanpa sengaja bertemu di tepian sebuah danau. Mika yang mengidap HIV dan Indi yang terkena sklerosis sama-sama jatuh hati. Sedikit pengetahuan, penyakit sklerosis adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C atau S. Sklerosis lebih sering ditemukan pada anak berusia 10-15 tahun atau sebelum masa pubertas. Mika sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, namun sebelum ajal menjemput dan cicilan aku laku yang sebentar lagi lunas, ia ingin memberikan arti dalam kehidupan Indi, memberikan spirit pada Indi untuk melawan penyakitnya dan kembali mengukir kehidupannya yang indah. Bagaimana selengkap cerita film ini? Sebelum mulai ke alurnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita ke alurnya, cek discrot. Kisah dimulai pada saat Indi bertemu Mika di sebuah danau. Saat itu Indi pergi ke danau untuk melepas kepenatan. Ia dan kedua orang tuanya berkunjung ke rumah bibinya. Indi merasa tidak nyaman saat bibinya mengabacio tentang pengobatan alternatif untuk penyakit skolosisnya. Dari mulai tukang urut, tukang pijit, pengobatan memakai lintah, keong, belut, komodo, ya, semua dibahasnya. Semua penyakit. Wah, kasihan tuh Indi itu harus pakai besi begitu terus. Saat Indi sedang sendiri, tiba-tiba Mika muncul. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Indi mengetahui Mika pada saat dia nyaris tertabak oleh ayahnya dalam perjalanan menuju rumah si bibi tadi. Karena Mika orang yang mudah bergaul dan rajin menabung, sehingga membuat mereka cepat akrab. Sampai-sampai Indi mau diajak nyemplung ke danau dan mereka pun adu gesek. Maaf. Maksud saya adu menyelam. Setelah mengenal Mika, Indi pun mulai merasakan sesuatu lain dalam hidupnya. Bahkan Mika tidak memandang dirinya catat. Indi adalah sosok yang berbeda, sosok yang spesial. Itulah yang membangkitkan kepercayaan diri Indi karena selama ini ia merasa minder dengan penyakit yang dideritanya. Pada saat ini mengeluhkan penggunaan pres yang sangat menyiksa. Mika sendiri berterus terang tentang penyakit HIV yang dideritanya. Pengakuan itu membuat Indi tersentak kaget, namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Semua orang punya penyakit masing-masing, kata Mika. Konflik dalam film ini pun mulai muncul saat perkenalan Indi dengan Mika tidak disukai oleh ibunya. Terlebih sosok Mika yang mempunyai tato terkesan seperti berandalan. Bahkan usianya lebih tua dari Indi. Namun Indi meyakinkan ibunya Mika adalah orang yang baik. Ibunya sendiri yang mengatakan menilai seorang itu jangan dilihat dari luarnya saja. Ibunya hanya menginginkan agar Indi pandai-pandai memilih teman. Hari pertama masuk sekolah di SMA pun tiba. Indi tampaknya kurang percaya diri dengan penyakit yang dideritanya. Di kelas, dia berkenalan dengan Dian yang menjadi teman sebangkunya. Sementara itu, tanpa diketahui Indi, Mika adalah alumni dari SMA tersebut. Mika memberikan novel Peter Pan
kepada Indi melalui penjaga sekolah. Dalam novel tersebut berisi surat yang mengajak Indi untuk bertemu dengan Mika di belakang sekolah, tempat nongkrong anak-anak The Last Boy, nama geng yang dibuat Mika bersama teman-temannya. Indi menemui Mika saat jam pelajaran olahraga. Pada saat itu, Indi memang tidak diizinkan untuk mengikuti jam pelajaran olahraga karena penyakit skoliosis yang dideritanya cukup berbahaya jika dipakai untuk beraktivitas. Dengan petunjuk yang diberikan Mika, akhirnya mereka pun bertemu di belakang sekolah. Indi pun diperkenalkan dengan teman Mika, yaitu Angga dan Riko. Ini dia tangkuraknya. Dalam obrolan, Mika menginginkan dirinya bisa seperti tokoh fiksi Peter Pan. Peter Pan adalah tokoh fiktif yang bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Dan Indi pun bisa melakukan hal itu. Dia bisa melakukan apa yang membuat dirinya bahagia. Dengan menggunakan brace, Indi pikir itu tidak mungkin jika tidak menggunakan brace. Ia ingin berlari, loncat, dan menari. Apakah sekedar menari saja tidak bisa? Tanya Mika. Dan dijawab oleh Indi dengan geleng-geleng kepala. Kemudian Mika meminta agar besok dia mengantar Indi pulang. Dan Indi pun mengiyakannya sampai percakapan mereka diakhiri dengan kedatangan pria teler. Saat di kantin, Indi mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Fiona. Indi diajak seperti tokoh kartun Quasimodo, cacat punggungnya. Saat Dian menanyakan kenapa perlakuan itu tidak dilawan dan dilaporkan kepada guru, tampaknya Indi memilih lebih bersabar untuk menghadapi setiap ejekan. Demi memenuhi janji pulang dijemput Mika, terpaksa Indi berbohong pada orang tuanya dengan alasan akan bekerja kelompok sepulang sekolah. Ibunya pun menyetujui. Sepulang sekolah, Indi sudah menunggu Mika di depan gerbang sekolah. Tidak lama berselang, Mika pun datang. Kemudian mereka berjalan bersama. Tanpa diduga, Mika membawa Indi kepada guru tari yang bernama Teh Ninin. Teh Ninin bertanya pada Indi tentang hobi narinya. Namun dengan kikuk, Indi menjawab karena sakit tersebut hingga ia tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa membahayakan termasuk menari. Teh Ninin berkata, setelah kecelakaan yang dialaminya, dokter juga menyarankan dirinya seperti itu. Namun dia tidak percaya. Kemudian Indi diajak ke tempat latihan anak-anak menari. Pada saat mereka berjalan ke lokasi latihan, Indi melihat jalan Teh Ninin tidak normal. Akhirnya Indi pun diajak untuk latihan menari bersama anak-anak. Terlihat pancaran wajah Indi yang bahagia pada saat itu. 2, 3. Selain itu, Indi juga diajak untuk melihat proses pembuatan topeng tari. Dan pengalaman pertama yang diberikan Mika begitu berkesan bagi dirinya. Saat mereka berjalan menyusuri rel kereta api, Mika langsung menembak Indi untuk jadi pacarnya. Indi pun tidak bisa menutupi rasa sukanya, tapi Indi meminta waktu untuk menjawabnya. Pada saat mereka telah makan pizza, tiba-tiba alarm berbunyi. Kemudian bergegas Mika minum obat yang dibawanya. Setelah itu, Mika berkata kepada Indi sebelum menerima dirinya jadi pacar, Indi harus memikirkan baik-baik tentang penyakit HIV yang diderita Mika. Namun dikarenakan Mika telah memberikan warna dalam hidupnya, Indi pun menerima Mika menjadi pacarnya. Alangkah senangnya Mika pada saat itu. Karena Indi telah menerima dirinya jadi pacarnya, dengan buru-buru Mika mengajak Indi pergi. Indi pun bertanya-tanya, kenapa? Kemudian Mika menjawab sebelum yang punya mengetahui bahwa bunganya telah diambil. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Kalau bunganya aku ambil. Scene beralih pada saat Indi bersama ibunya berada di toko buku. Kemudian Indi menemukan buku tentang HIV/AIDS. Kepada ibunya, Indi bertanya, kenapa orang terkena HIV/AIDS? Ibunya berkata bahwa AIDS adalah ancaman penyakit kutukan dari Tuhan. Karena kutukan Tuhan? Saat Mika mengajak Indi untuk menjenguk temannya Ferdi, tidak pakai Sambo, yang juga penderita HIV seperti dirinya. Saat Ferdi terbaring lemah, Mika mengajak bercanda sehingga suasana tampak ceria.
meskipun pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang terkena HIV. Sementara itu, saat Mika dan Indi sedang bercanda sambil duduk di tangga rumah, tiba-tiba mereka hanyut dalam suasana. Dan pada saat Mika akan mencium bibir Indi, Mika pun menghentikannya. Indi bertanya, kenapa Mika tidak mencium dirinya? Mika mengatakan bahwa hal yang paling menakutkan buat dirinya adalah menularkan HIV kepada Indi. Mika meminta agar Indi bisa mengerti. Hal yang paling aku takutin di dunia ini itu nularin kamu. Scene beralih pada saat Indi mengikuti jam pelajaran olahraga. Sementara Mika berada di sekolah sedang dengan kepala sekolah untuk memberikan konseling tentang bahaya narkoboy kepada siswa. Setelah berbincang dengan kepala sekolah, Mika pun menghampiri Indi yang sedang termenung. Kepada Mika, Indi mengatakan ia merasa sedih karena kangen lari sambil tersenyum. Kemudian Mika menghampiri guru olahraga. Kepada sang guru, Mika mengutarakan keinginan Indi untuk lari dan akan digendong oleh dirinya. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Mika pun diizinkan berlari menggendong Indi. Dengan penuh semangat 69, Mika pun berlari menggendong Indi. Indi hanya bisa tertawa dengan penuh kebahagiaan. Tepatnya hal yang tidak bisa mungkin dilakukan dan adanya Mika, semuanya bisa jadi mungkin. Scene beralih pada saat Mika sharing dengan para siswa tentang bahaya narkoba yang dinilainya bisa menjerumuskan dan merusak masa depan. Sebagai mantan pemakai, Mika bisa dengan gamblang menjelaskan semuanya agar jauh-jauh dari narkoba. Sementara di sisi lain, Indi menjadi gunjingan teman-temannya karena ia berpacaran dengan orang yang mengidap HIV. Oh, lo tahu dia AIDS. Sementara itu, Mika dan Indi sedang berada di toko kaset. Tiba-tiba, sosok pria yang menjerumuskan Mika ke dalam dunia narkoba, dia berulah pada Indi. Dan Indi pun merasa risih. Mika yang menyadari hal tersebut, langsung membawa Indi pergi. Kemudian pria itu berusaha menahannya dan kembali mengajak mereka untuk make. Namun Mika tidak mempedulikannya. Mulut usil si pria itu pun keluar dengan mengatakan bahwa yang suka sama Mika cuman perek. Mendengar perkataan tersebut, terbakarlah emosi Mika. Sejurus kemudian, Mika pun langsung menerjangnya. Mamam tak usia. Indi mengatakan dia tidak menyukai kekerasan. Saat itu, Mika menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Crypto. Ia adalah seorang pengedar narkoba. Dulu Mika dan Freddy mengambil barang dari Crypto. Semenjak mengetahui mereka tidak memakai lagi, Crypto pun mulai mencari gara-gara. Tepat di usianya yang ke-17 tahun, Indi mendapat kebahagiaan setelah dokter mengatakan bahwa dia sudah pulih dari sakitnya dan dia tidak perlu dilakukan operasi. Di saat ulang tahunnya tersebut, Indi ingin orang tuanya untuk mengundang teman-temannya. Sementara itu, di sisi lain justru sakit yang dialami Mika semakin parah. Ia batuk darah saat menyediakan buku kado untuk ulang tahun Indi. Darah itu mengenai kado yang disiapkan dan Mika pun terlihat kesal. Scene beralih pada saat acara ulang tahun. Indi mendapat ucapan dari teman-temannya. Sementara itu, Indi sendiri sedang menunggu kehadiran Mika. Dengan kondisi yang terlihat tidak sehat, Mika pun muncul. Teman-teman Indi yang mengetahui Mika mengidap HIV menolak kehadiran Mika dan kemudian dia pergi. Hal itu diikuti oleh teman-teman lainnya termasuk Dian. Saat Indi dan Mika berjalan, kemudian mereka berlari untuk menangkap daun yang jatuh. Mika berkata, dengan menangkap daun yang jatuh dan make a wish, maka permohonan kita akan terkabul. Permohonan Mika adalah menginginkan agar Indi sembuh dan dia meminta Indi selalu kuat, ada atau tidak ada dirinya. Harus. Sesampainya di rumah, ibu Indi marah besar karena Indi masih berhubungan dengan pemuda bertato itu. Ibunya menginginkan agar Indi bisa jaga diri untuk kepentingan dirinya sendiri. Indi sendiri menjelaskan bahwa Mika adalah orang yang baik.
Karena dia juga Indi jadi semangat dan ingin sembuh. Ibunya menghardik karena dia juga ini jadi pintar berbohong. Dengan tegas ibunya melarang Indi jangan berhubungan dengan orang yang terkena HIV/AIDS. Bukan itu maksud ibu. Mika yang tubuhnya terus digerogoti HIV/AIDS mulai sulit dihubungi Indi. Mika sadar hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga ia tidak mau Indi merasa sakit dengan kepergiannya. Terlebih Freddy yang selama ini menjadi sahabat dekatnya telah terlebih dahulu pergi meninggalkan dirinya. Hal ini semakin membuat mereka yakin bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Karena sulit dihubungi, Indi pun datang ke rumah Mika. Ia mengatakan bahwa ibunya mengetahui Mika terkena HIV/AIDS sehingga dia tidak boleh berhubungan dengan Mika. Mika mengatakan bahwa Indi jangan marah sama orang tuanya. Mereka adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaganya. Artinya Indi sudah tidak perlu lagi dirinya. Dia sudah tidak perlu menjaga Indi, tapi Indi mengatakan bahwa Mika sudah berjanji akan menjaga dirinya. Indi kecewa karena Mika telah berbohong. Dengan nada kesal, Mika berkata bahwa tidak semuanya harus tentang dirinya. Lalu Mika meminta agar Indi pergi. Dengan rasa kecewa, Indi pun pergi. Kini Indi harus menjaga hidupnya tanpa Mika. Indi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Saat ia berada di toilet swi-swi, kemudian datanglah Fiona. Fiona melarang Indi untuk menggunakan toilet karena bisa mengeluarkan HIV. Lalu Indi pun mengatakan bahwa itu salah, dan apa yang dipersoalkan Fiona bukan masalah sebatas Mika. Namun Fiona punya hati yang busuk. Kata Indi entah dari mana ia mempunyai keberanian untuk melawannya. Semua itu karena Mika telah mendorong dirinya untuk berani dan kuat dalam menghadapi hidup ini. Kamu tuh bukan apa-apa kan, hati kamu tuh busuk. Dalam kesendiriannya, Indi melalui hari-hari seperti ada Mika. Dari mulai jalan menyusuri rel kereta api, membeli CD musik koplo, hingga membeli es krim di warung Madura. Semua dia lakukan tanpa adanya Mika. Namun tiba-tiba pandangannya tertuju ke arah kripto. Pria pengedar narkoba itu sedang memperhatikannya. Sadar keselamatannya terancam, Indi pun bergegas pergi. Namun tampaknya kripto mengejarnya. Untuk menghindari kripto, Indi bersembunyi di antara mobil yang tidak terpakai. Hingga akhirnya ia pun tidak bisa pergi dari sergapan kripto. Indi berteriak memanggil nama Mika, namun teriakan itu tidak menghentikan kripto untuk terus mengganggunya. Beruntung aksi itu dapat dihentikan oleh dua sahabat Mika, Angga dan Riko. Untuk menyelamatkan Indi, mereka pun terlibat perkelahian. Kripto pun berhasil dikalahkan. Takut. Aku juga. Kini Indi telah kuliah jurusan desainer. Ia terus mengirimkan surat pada Mika tentang perjalanan hidupnya. Dari mulai memiliki teman baru hingga dia bergabung dengan relawan peduli HIV/AIDS. Saat Indi menjalankan aktivitasnya sebagai relawan peduli HIV/AIDS, tiba-tiba telepon dari nomor Mika masuk. Indi merasa senang Mika meneleponnya. Ternyata yang menelepon adalah ibunya Mika dan meminta Indi datang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mika bercerita bahwa imajinasi itu hadiah terindah dari Tuhan. Kemudian Mika meminta Indi membayangkan mereka bersama berlari di padang rumput yang luas. Dan saat itu Mika dapat mencium Indi tanpa ragu. Tanpa rasa takut Indi tertular HIV/AIDS. Dan ucapan Mika pun terhenti. Ya, Mika telah pergi untuk selamanya dengan membawa cinta. Film pun tamat. Lagi-lagi ending yang sangat menyesakan dan mengharukan. Menurut saya film ini harus kalian tonton. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil tentang percintaan, persahabatan, pengencerotan, dan perkeluargaan. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah tulis sendiri di komentar ya. Yang komentar bagus, yang paling gokil nanti saya kasih giveaway. Oke, sekian video kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subrek. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Utang pinjol Lionel Messi.